Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah yang keberapa? Ayo. 12 di presensinya. Kalau kalender akademik sekarang kita harusnya pertemuan keberapa, ayo? Itu coba ingat-ingat. Itu kan karena ada beberapa kali perkuliahan yang belum dilaksanakan kan? Baru terlaksana. Seharusnya sekarang kita minggu keberapa? Minggu ke-13. Ya, sekarang kita minggu ke-13, jadi perkuliahan sama saya masih ada 2 lagi, 14-15, setelah itu ujian. Ya, ujian semua pertemuan dengan saya. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai kesetimbangan kimia. Ya. Oke, apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan reaksi, kesetimbangan kimia, apa itu? Masih ingat? Kita pada dasarnya kimia kita ini masih kimia SMA ya. Ya, jadi memang yang dasar-dasar ini memang semua diulang-ulang ya, terutama buat kalian semua yang tidak dari IPA seperti itu ya, ada ya beberapa ya. Nah, jadi kesetimbangan kimia itu ya reaksi bolak-balik ya, di mana laju reaktan dan laju produk sama, konsentrasi keduanya tetap. Ya, jadi kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik di mana laju terbentuknya reaktan sama dengan laju terbentuknya produk. Ya. Nah, reaksi akan terus-menerus secara mikroskopis ya terjadi sehingga disebut dengan kesetimbangan dinamis. Ya, inilah yang disebut dengan kesetimbangan kimia. Oke. Nah, bagaimana ciri suatu reaksi itu ketika dia berada dalam kondisi setimbang? Ya, jadi ini untuk reaksi yang reaksinya bolak-balik ya. Nah, jadi dinyatakan setimbang dia apabila terjadi dalam wadah tertutup. Karena kalau wadah terbuka berarti tidak tetap ya. Nah, sehingga ketika dia tertutup, suhu dan tekanannya tetap seperti itu. Tapi kalau misalnya suhunya berubah, pasti semuanya bisa berubah ya. Nah, lalu reaksinya berlangsung terus-menerus ya, reversible dalam dua arah yang berlawanan ya. Tapi kalau irreversible berarti dia tidak bisa mencapai setimbang seperti itu ya. Laju reaksi ke reaktan sama dengan laju reaksi ke produk ya. Nah, konsentrasi produk dan reaktan tetap. Kalau kita tambah berarti dia berubah kesetimbangannya ya. Nah, terjadi secara mikroskopis pada tingkat partikel zat. Nah, jenis reaksi kimia berdasarkan arahnya tadi ya, kan kita udah sebut reversible, berarti ada yang irreversible seperti itu. Nah, jadi kejadian kesetimbangan reaksi itu hanya terjadi pada reaksi reversible seperti itu ya. Tapi kalau irreversible yaitu reaksi yang hanya berjalan ke satu arah ya. Oke, faktor pergeseran keseimbangan kimia ya jadi dipengaruhi oleh konsentrasi zat, volume, tekanan dan suhu ya. Jadi keseimbangan kimia ini ada yang berdasarkan zat, volume, tekanan dan suhu ya. Nah, konsentrasi zat. Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ya dari arah ya atau menjauhi zat yang ditambah konsentrasinya ya. Nah, apabila konsentrasi N2-nya ditambah, ya maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ya ke arah pembentukan produknya ya. Karena bila konsentrasi zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah yang ditambah konsentrasinya. Suhu, ya apabila temperatur sistem dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor, ya. Apabila temperatur sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang melepaskan kalor. Nah, berikut pada contoh reaksi A ya dengan B menjadi produknya C. Ya, C merupakan reaksi eksoterm ya, jadi melepaskan kalor ya. Jadi kalau reaksi A dan B-nya merupakan reaksi endoterm yang membutuhkan kalor ya.
Nah, apabila temperatur dinaikkan, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke kiri. Karena jika temperatur sistem dinaikkan, maka keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor. Ya, tadi membutuhkan kalor kita sebut dengan endoterm tadi yang C ya. Selanjutnya ada berdasar volume dan tekanan ya. Jadi apabila tekanan pada sistem ditambah atau volumenya diperkecil, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih kecil ya. Nah, sifat volume dan tekanan dalam keseimbangan ya jadi adalah bertolak belakang ya. Nah, ini jumlah mol reaktannya ya. N-nya kan 1 ya, H2-nya ada 3 dan NH3-nya ada berapa? Ada 4 ya. Nah, jumlah mol bukan NH3 maksudnya jumlah reaksinya ya, reaktannya. Nah, jadi jumlah mol produknya ada 2 ya, ini 2 NH3 maksudnya. Nah, apabila tekanan pada sistem ditambah, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke kanan karena jika tekanan bertambah, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih kecil yaitu 2 tadi ya, yaitu produknya tadi ya NH3. Nah, jenis-jenis keseimbangan ada keseimbangan homogen ya. Jadi keseimbangan homogen itu yaitu reaksi keseimbangan merupakan reaksi keseimbangan di mana semua fase senyawa yang bereaksi sama. Ya, jadi ini yang pertama ada fase gas ya, nitrogennya gas, hidrogennya gas ya, lalu NH3-nya dalam bentuk gas. Nah, lalu yang kedua ada bentuk aqueous ya. Campuran ya, yaitu hidrogen ya, cair ya, aqueous dalam bentuk air ya, hidrogen dan hidroksil. Lalu ada juga yang ketiga, itu ada asam asetat ya, dalam bentuk aqueous juga. Nah, kalau heterogen dia reaksinya itu antara fase reaktan dan fase produknya itu bisa berbeda gitu. Ya, contohnya yang pertama dia fase solid ya. Solid ketika dia bereaksi selain menghasilkan produk yang bentuknya juga solid, juga menghasilkan produk yang berbentuknya gas. Ya, kita kan tahu ya kalau misalnya di lab aja misalnya ketika kita mereaksikan sesuatu selain mendapatkan sesuatu ada hasil sampingnya misalnya berupa gas seperti itu ya, produk yang dihasilkan juga berupa gas. Ya. Nah, solid ya, lalu menghasilkan bentuk aqueous ya, lalu solid dengan gas menghasilkan produk gas seperti itu. Nah, menentukan konstanta keseimbangan berdasarkan konsentrasi dan tekanan ya. Jadi kita menentukan konstanta keseimbangan ya atau tetapan keseimbangan konsentrasi kita sebut dengan Kc ya. Kalau berdasarkan konsentrasi ya kita istilahkan Kc ya, konsentrasi reaksi produk dan konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi keseimbangan. Nah, kalau berdasarkan tekanan kita sebut dengan Kp. Ya, perbandingan tekanan parsial produk ya dan tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi keseimbangan. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu yang Kc ya, konstanta keseimbangan ya, secara garis besar merupakan perbandingan ya, hasil bagi konsentrasi molar ya, konsentrasi itu tutup kurung siku ya, zat-zat ruas kanan ya atau produk ya dengan konsentrasi molar zat ruas kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, karena pada fase padat atau solid dan fase cair atau liquid tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fase ini tidak dilibatkan dalam rumus keseimbangan Kc ya. Jadi nilainya 1 ya. Jadi ketika kita membuat rumus tetapan keseimbangan Kc-nya, yang solid dan liquid kita tidak libatkan seperti itu. Nih ya. Ini silakan dicatat ini ya, dicatat nanti akan ada contoh setelah ini ya. Jadi yang perlu diingat adalah tanda kurung siku ya, merupakan simbol untuk konsentrasi molar zat ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita mau buat Kc-nya ya. Kc-nya tadi apa tadi? Zat ruas kanan pangkat koefisiennya dibagi dengan zat ruas kiri pangkat koefisiennya
Ya, itu yang perlu diingat. Ya, Kc. Ya. Oke, saya permisi minum dulu. Oke. Nah, ya, sudah ya. Nah, kemudian ya, nah, nilai angka dari konstanta keseimbangan kimia yang memberi petunjuk tentang jumlah relatif dari produk dan reaktan. Ya, jadi Kc juga memberikan petunjuk apakah keseimbangan cenderung ke arah reaktan atau produk seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Kc-nya itu jauh dari angka 1 hasilnya, maka keseimbangannya itu cenderung ke arah produk seperti itu ya. Jadi sehingga jumlah produk pasti lebih besar dibandingkan reaktan. Nah, jadi kalau sebaliknya, kalau Kc-nya kurang dari 1, itu berarti keseimbangan cenderung ke kiri, sehingga reaktan pasti konsentrasinya lebih besar dibandingkan produk. Ini salah nih. Ya. Nah, yang benarnya kalau benar-benar tercapai keseimbangan itu berarti sama dengan 1 ya. Nah, tentukan persamaan. Ya, kita membuat persamaannya tadi. Ya, tadi kan sudah dicatat ya. Persamaan Kc tadi apa? Ini ya, zat konsentrasi, zat ruas kanan, pangkat koefisien, dibanding dengan konsentrasi, ya bacanya konsentrasi ya, zat ruas kiri, pangkat koefisien. Ya, oke ini ya, Kc ya, konsentrasi C pangkat P kali konsentrasi D pangkat Q, itu untuk yang ruas kanan, dibanding dengan konsentrasi zat A, pangkat koefisiennya, yaitu M, dikali konsentrasi zat B, pangkat koefisiennya yaitu N, ya, pada persamaan reaksi tersebut. Nah, sekarang coba buat persamaan reaksi dari keseimbangan berikut. Oke, sudah ya? Berapa? Bagaimana persamaan Kc-nya? Tetapan keseimbangannya? Oke, silakan. Ya. Semenjak Bu, itu Kc-nya sama dengan konsentrasi O2 pangkat 3 kali konsentrasi H2S pangkat 2 per konsentrasi H2 pangkat 2 kali konsentrasi SO2 pangkat 2.
Oke, yang lain? Latifah, silakan Latifah. KC sama dengan konsentrasi H2S pangkat 2 ditambah konsentrasi O2 pangkat 3 per konsentrasi H2O pangkat 2 ditambah konsentrasi SO2 pangkat 2. Oke. Ada yang mau dikoreksi dari yang disampaikan Latifah? Ya, silakan Fitriani. Oke, yang disampaikan Fitriani benar, tapi suaranya terputus-putus sayang. Oke, yang lain silakan boleh menambahkan. Saya Bu. Oke, saya silakan sebutkan nama saya. Saya Latifah Bu, izin menyampaikan yang dari kata Latifah tadi itu S konsentrasi KC, konsentrasi H2S pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 3 per konsentrasi H2 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi SO2 pangkat 2. Oke, ya. Ada juga tadi Kofifah keselip lidah, bukan H2, H2O pangkat 2. Oke, ya. Jadi kali ya Latifah ya, bukan ditambah. Ya, tadi ini kita cek lagi ya rumusnya ya. Oke. Nih, ya Latifah nggak dicatat ini yang KC yang ini nih ya. Oke, silakan sudah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan. Oke, ya. Jadi karena tadi ini ya KC konsentrasi zat ruas kanan dibanding di pangkat koefisiennya dibanding dengan zat ruas kiri pangkat koefisiennya. Ya, sehingga kita dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya ya silahkan buat kesetimbangan KC dari persamaan reaksi tersebut berikut. Oke, sudah. Ini yang kelihatan sama saya tuh cuman Lori, Latifah, Kofifah, Fitriani. Nah, itu aja yang ngomong dari tadi. Yang lain nggak ada kelihatan. Oke, silakan selain mereka berempat, silakan jawab. Silakan. Iit Nurhalizah. Namanya siapa tuh sayang? Iit ya? Gigit. Namanya Gigit. Siti. Saya Bu mencoba. Oh, oke, silakan. KC dari persamaan Al3 plus aqueous tambah 3H2O liquid sama dengan Menjadi menjadi ALOH3 solid ditambah 3H plus aqueous itu konsentrasi H plus pangkat 3 per Al3 plus konsentrasi Al3 plus pangkat 1. Oke, silahkan yang lain. Terima kasih Monica. Yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mau mengomentari? Sudah oke? Izin menjawab Bu. Oke, siapa? Lori Bu. Yang lain lah Lori. Lori terus ini. Bosan saya. Yang lain ayo cepat. Kalau nggak ada yang lain baru Lori nih. Izin menjawab Bu. Oke, silakan. Izin menjawab Bu. Ya. Siapa ini? Saya Pasar Ibu. Siapa Pasar Ibu? Pasar Ibu. Oke, nggak ditampilin mukanya. Pasar Ibu.
Oh, Marianto. Ya, Marianto. Silakan Marianto. KC-nya itu Bu, H plus per AL 3 plus Bu. Oke. H plus per AL 3 plus. Oke, itu aja. Ya Bu. Oke. Ya, Bu. Ada yang mau mengomentari Marianto? Bentar. Oh, bentar. Bentar, Oke. Bu. Iya, saya tunggu. Saya nggak kemana-mana. Silakan Marianto. H plus pangkat 3 per AL 3 plus Bu. Oke, sama seperti Monica ya, Marianto. Ada yang beda dengan Monica? Monica atau mau resepsi? Halo, Marianto. Oke, ya. Jawaban Marianto. Beda Iya. jawabannya Bu. Beda? Iya, yang mananya yang beda? Tadi Monica ada pangkat. Tadi Monica saya dengar ada pangkat 1 Bu. Iya, konsentrasi AL3. Iya, oke. Berarti kamu konsentrasi AL3-nya nggak di pangkat 1? Enggak Bu. Oke, nggak di pangkat 1. Kalau nggak di pangkat 1, pangkatnya berapa? AL pangkat 3 plus Bu. Oh, pangkat 3 plus. 13 pangkatnya. Iya Bu. Oke, tadi apa rumusnya? Ketetapan KC, konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibanding dengan konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien. Sehingga koefisien AL3 plusnya tadi berapa, Marianto? Harus belajar aku kimia. Oke, Marianto. Ya, koefisien AL3 plusnya jadi berapa? Jadi pangkat 3. Koefisiennya berarti 3. Iya Bu. Koefisiennya 3. Iya Bu. Oke, dicek lagi rumusnya Marianto ya. Kita lihat sama-sama ya Marianto. Ya, yang disebut dengan koefisien itu adalah angka yang terdapat di depan zat. Ya. Nah, jadi si AL3 tadi kita samakan dengan A ini. Ya, AL3 plusnya tadi kan nggak ada angka di depannya ya. Nah, makanya disamakan dengan 1 seperti itu. Ya, sebenarnya tidak dituliskan 1 juga tidak mengapa. Cuman untuk menginformasikan saja bahwa memang AL3 itu tidak ada angka terdapat di depannya, berarti dia koefisiennya 1 seperti itu ya Monica ya. Ya, oke. Ada yang mau mengomentari? Ya, jadi apa namanya koefisiennya bukan 3 ya, yang AL-nya ya. Iya, Marianto. Marianto paham? Iya Bu. Oke ya, dicek lagi rumusnya ya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa liquid dan solid tidak ikut pada tetapan kesetimbangan ya, sehingga tadi KC-nya adalah konsentrasi H+ ya pangkat 3 karena koefisien H+ ada 3 dibanding dengan konsentrasi AL3+ ya. Nah, berikut kita cek soal selanjutnya. Ya, ini sudah ada angkanya. Ya, pada kondisi awal di dalam suatu bejana 1 liter ya terdapat 2 mol A dan 2 mol B. Nah, jika dalam kesetimbangan terdapat 0,5 mol A, ya ingat ya, jadi ketika bereaksi ada istilahnya mula-mula reaksi setimbang. Ingat nggak? Mula-mulanya berarti terdapat 2 mol A, 2 mol B, sedangkan A2B-nya belum terbentuk kan? Ya. Nah, lalu bereaksi. Nah, lalu setelah bereaksi ya, ketika setimbang ditemukan 0,5 mol A. Nah, maka tetapan kesetimbangannya adalah, oke, silakan dicari berapa konsentrasi ketika setimbang. Masukkan ke dalam rumus KC-nya sehingga kita dapat tetapan kesetimbangannya. Paham? Ya. Nah, ketika kita lihat suatu reaksi, ingat apa yang saya bilang.
cek dulu apakah reaksi tersebut sudah setimbang atau belum, sudah setara atau belum, ya. Kalau belum, kita setarakan terlebih dahulu. Oke, kita cek ya. Bagaimana persamaan reaksinya sudah setara atau belum? Kita setarakan terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah? Bagaimana menyetarakan reaksi? Ingat nggak? Sudah setara, Bu. Sudah setara ini? Sudah? Oke, terus saat kesetimbangan terdapat 0,5 mol ya. Jadi awalnya tadi ada 2 mol sehingga A yang bereaksi adalah 1,5 mol. Ya. Nah, jadi kan di awal A-nya 2, setelah setimbang
jadi 0,5 tadi informasinya. Sehingga ketika bereaksi dia 1,5. Nah, sedangkan A ini ada 2 di sini, ada ada 2 koefisiennya ya. Nah, B sama ini A2B ini kan adalah 1. Nah, berarti setengah dari A seperti itu. Sehingga ketika bereaksi dia setengah dari A ya, 0,75. Nah, sehingga kita dapatkanlah mol ketika keadaan setimbang seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan KC-nya. Bagaimana persamaan KC-nya? Konsentrasi zat ruas kanan pangkat koefisien bagi konsentrasi zat ruas kiri pangkat koefisien. Berarti konsentrasi A2B per konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Nah, silakan masukkan angkanya. Konsentrasi A2 pangkat B-nya berapa? Ya, berapa masing-masing konsentrasi A dan B-nya. Oke? Berapa tadi? 0,75. 0,75? Oh, hasilnya ya, Bu? Iya, hasil KC-nya. Hasilnya 2,4. 2,4. Oke, ya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya, oke, ini sudah selesai ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah oke semua? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya ya. Nih, di dalam ruang 5 liter ya. Jadi di dalam ruang 5 liter direaksikan ya 0,5 mol N2 dengan 0,4 mol gas O2 ya. Berikut reaksinya. Nah, setelah tercapai keadaan setimbang, terbentuk 0,2 mol gas NO ya. Nah, sehingga harga KC-nya berapa? Oke ya, kita cek ya. Seperti tadi ya, kita cek mol awal reaksi lalu ke dalam kondisi setimbang. Nah, ketika informasi yang diberikan tadi ya ada 0,5 mol ya di awal ya dan 0,4 O2 ya.
Nah, ketika setimbang terbentuk 0,2 mol gas NO ya, 0,2 mol gas NO. Nah, sehingga dalam kondisi setimbang ya, kita dapatkanlah masing-masing dari zat yang bereaksi tadi konsentrasinya. Nah, tadi kan diberitahu bahwa dalam ruang 5 liter seperti itu, sehingga kita bagikan dengan 5 seperti itu ya, sehingga kita dapatkanlah nilai Kc-nya sepertiga ya, atau 0,33 ya. Oke? Dapat? Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Saya tadi kebingungan, Bu. Salah di reaksinya, Bu. 0,1-nya itu, Bu. Dapat dari mana, Bu? Ini tengok nih ya, jadi kan ketika informasinya kan 0,2 ya, gas NO yang terbentuk, berarti ketika setimbang 0,2 seperti itu kan ya. Nah, berarti ketika awal kan dia belum ada. Nah, berarti posisi dia bereaksi kan 0,2. Nah, kita lihat koefisien di depannya. Ini ada 2. Nah, O sama N koefisiennya 1 kan, sehingga setengah dari 0,2. Oke? Ya, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Makanya jadi ketika melihat reaksi yang penting itu adalah cek dulu koefisiennya dengan menyetarakan reaksinya. Jadi kalau kita rasa reaksinya sudah setara bisa kita lanjutkan. Kalau belum setara langsung kita kerjakan untuk menghitung berapa mol ketika dia setimbang, maka mol yang kita cari jadi nggak benar seperti itu ya. Oke, sudah oke semua ya. Kita lanjutkan bisa? Kita nggak bisa lama-lama di sini, kita nanti kuliah lagi nih, biologi ya. Ya, jadi hari ini full sama saya. Untung siangnya besok ya. Kalau hari ini juga, 3 kali sehari kita kayak minum obat. Oke, kita cek selanjutnya. Nah, selanjutnya kita hitung yang berdasarkan tekanan ya. Tadi kan berdasarkan konsentrasi ya. Sekarang berdasarkan tekanan ya, tetapan kesetimbangan parsial ya. Perbandingan dari hasil kali tekanan parsial produk ya, berpangkat koefisiennya masing-masing dengan tekanan parsial. Itu salah ketik ya, parsial. Parsial ya, reaktan berpangkat koefisiennya masing-masing ya. Silahkan. Tetapan kesetimbangan parsial disimbolkan sebagai Kp ya. Kalau tadi kan Kc ya, berdasarkan konsentrasi. Kalau ini berdasarkan tekanan parsialnya masing-masing zat ya. Nah, di sini kita bisa juga mencari tahu ya berapa tekanan parsial zat yang kita ingin ketahui seperti itu dengan cara ya NX ya atau mol zat yang dicari ya zat parsialnya per sigma n ya total mol sistemnya ya. Maksud saya sigmanya saya ketik en ya, sigma ya, E itu sigmanya ya. Ya, total. Nah, total mol sistemnya dikali dengan total parsial sistemnya. Ya, nanti kita coba contoh selanjutnya.
Oke. Nah, perhitungan KP hanya berlaku pada reaksi gas saja ya. Jadi tekanan parsial zat diperoleh dari mol zat dibagi dengan mol total zat ya dalam sistem dikalikan dengan tekanan total sistem ya. Nah, berikut contoh soalnya ya. Gas N2 yang bereaksi dengan gas H2 pada suhu 30 derajat ya. Celcius lah ya. Nah, membentuk gas NH3. Nah, pada keadaan setimbang ya, tekanan parsial gas H2 ya, gas H2 seperempat atm, gas N2 1/12 atm, dan gas NH3 seperempat atm ya. Tentukan tetapkan keseimbangan KP pada suhu tersebut ya. Dibuat dulu reaksinya, cek dulu kesetaraan reaksinya. Kalau belum setara disetarakan. Baru bisa dilanjutkan seperti yang sebelumnya. Dan menggunakan rumus yang tadi sudah dicatat. Oke, sudah ya. Bagaimana reaksinya? Sudah setara? Belum? Belum, Bu. Bagaimana setaranya? Jawab, Bu. Ya, silakan. N2 gas tambah 3H2 menjadi 2NH3, Bu. Oke, ya. Terusnya diapain? Langsung masukkan rumus kalau saya, Bu. KP-nya. Tapi hasilnya belum dapat, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Karena ketika setimbang sudah didapatkan ya informasi tekanan masing-masing gas ketika setimbang ya sudah didapatkan. Ya, jadi tinggal masukkan ke rumus KP-nya. Ya, tekanan parsial zat ruas kanan pangkat koefisien ya dibanding dengan tekanan parsial zat ruas kiri pangkat koefisien. Ya, koefisiennya tadi sudah didapatkan. N2 ya 3H2 2NH3.
Oke, sudah dapat? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ketika sudah dimasukkan ke rumus KP itu konsentrasi P NH3 pangkat 2 per konsentrasi P N2 dan konsentrasi pH2 pangkat 3 itu sama dengan NH3 Konsentrasi ya, tapi tekanan. tekanan. Oke, ya. Jadi tekanan NH3 itu 1/4 pangkat 2 per tekanan PN2 itu 1/12 dikali dengan tekanan pH2 pangkat 3 itu 1/4 pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali 1/4 hasilnya 48. Oke, jadi hasilnya 48. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Mantap ya. Sudah bisa. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Ya, kalau benar-benar ngikutin dari awal pasti bisa ya, teman-temannya sudah bisa ini ya. Karena kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita bahas sama-sama seperti itu. Oke? Nah, dapat tadi jawabannya 48 ya. Nah, selanjutnya ya, ini silahkan dikerjakan. Nah, kalau ini kita cari dulu tekanan parsial masing-masing gasnya, kan seperti itu dari rumus yang sudah kita catat tadi, ya. Bisa ya. Cari tekanan parsialnya ya dengan rumus tadi, ya. Karena kan sudah tahu ya berapa mol masing-masing gas, ya. Sudah, kalau sudah baru tinggal masukkan ke rumus KP-nya.
Oke, kita hitung satu-satu ya. Nah, berapa tekanan parsial untuk gas A? 0,4. 0,4. Oke, yang B dapat 0,6, Bu. Oke, terus yang C? 0,8. Oke, sama yang D? 0,4. Oke, terus kita masukkan ke KP-nya, seperti itu ya. Oke, berapa KP-nya? 1,067, Bu. Oke, ada yang berbeda? 0,64 per 0,6, Bu. Oke, jadinya berapa? 16 per 16 per 15. Oke, berapa itu? 16 per 15 berapa jadinya? Oke ya, jadi karena angkanya apa ya, pecahan-pecahan ya, jadi agak berbeda. Yang penting hasilnya sama ya, 1,067. Oke, kalau misalnya mau dipakein pecahan-pecahan, tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya, yang penting hasilnya adalah 1,067. Tadi berapa? 16 per 15 ya. Coba cek 16 per 15 berapa? 1,067. Oke, dapat semua? Dapat, Bu. Oke, ya, nggak ada masalah ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau lihat hubungan antara KC dan KP. Nah, jadi apabila salah satu ya tetapan keseimbangan sudah diketahui, nah terus kita mau mengetahui tentang tetapan keseimbangan yang lain. Nah, ini rumusnya. Oke, silahkan dicatat. Nanti kita cek lagi soalnya.
Oke, sudah ya. Jadi ketika kita mau mencari KP, nah yang diketahui adalah KC, maka kita mencari dengan KC-nya dikali dengan RT, ya R itu adalah tetapan gas umum ya 0,082, T-nya itu kita harus gunakan suhu di dalam Kelvin. Jadi kalau Celsius kita ubah dulu ke Kelvin, lalu dipangkatkan dengan delta N. Delta N itu adalah jumlah koefisien kanan tadi dikurang dengan jumlah koefisien kirinya. Oke. Oke, kita cek ya soalnya. Oke, berikut contohnya. Silahkan dicari jawabannya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cek dulu. Ya, suhunya jadi berapa dalam Kelvin? 300. Oke. Terus kita cek tadi delta N-nya berapa jadinya? Berapa? Berapa? Menjawab, Bu. Ya, silakan. KB sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Delta N itu 2 dikurang 3 minus 1. KP-nya sama dengan 0,25 kali 1/0,082. Jadi KP sama dengan 0,25 per 0,082 yang saya dapat. Oke, ya. Dapat ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bisa ya? Bu, kalau hanya sampai pecahannya bisa, Bu? Ya, tergantung. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda, dicari yang sesuai dengan jawabannya. Tapi kalau misalnya soalnya esai, disesuaikan. Masih tidak ada masalah di pecahan. Ya, tapi biasanya sih dituntaskan aja. Gitu. Kalau misalnya sampai 1/3 misalnya, ya nggak masalah. Berarti kan 0,3 seperti itu kan ya. Tapi kalau misalnya yang seperti ini kan agak susah ya saya ngitung ya, 0,25 gitu kan ya, per 24,6 gitu ya. Ini juga karena kebetulan angkanya saling mendekati, jadi hasilnya
masih bisa diprediksi. Ya, oke. Sudah? Ya, jadi nanti kita ujian akhirnya dipersiapkan tabel kimianya, ya, tabel periodiknya, siapkan kalkulator kalau butuh kalkulator, ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Yang delta N kenapa hasilnya -1 ya, Bu? Dari... Oke, ya. Ayo, silakan ada yang bisa tolong bantu, Fitriani. Izin menjawab, Bu. Iya. Kan delta N itu kan koefisien kanan dikurang koefisien kiri, Bu. Itu tadi koefisien di kanannya Ini ya, kelihatan H2. Di kanannya iya. kan 2H2O, Bu. Jadi koefisiennya 2. Di kirinya itu ada 2 tambah 1. Jadi 3, Bu. Jadi 2 kurang 3 minus 1. Iya. Gimana, Fitriani? Iya ya. Ini kelihatan kursor saya, kelihatan nggak sih kalau kayak gini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oh, oke. Ya, ini koefisiennya 2, ya. H2 ini koefisiennya 2, ya O-nya koefisiennya 1. Jadi kalau tidak ada angka di depan zat, itu berarti 1, seperti itu ya. Nah, jadi maka kita dapatkanlah 3 koefisiennya untuk reaktannya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sepertinya lancar ya hari ini dan semuanya bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan lancar. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh dicek dulu presensinya sudah masuk atau belum. Ya, saya rasa itu aja kuliah kita. Masih ada nggak ya? Cincin habis. Ya, itu saja kuliah kita hari ini.